Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dalam pertemuan etika dan hukum kesehatan pada pertemuan yang kelima. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang, saya akan lakukan untuk share screen. Kita akan membahas tentang penjelasan sebelum persetujuan dan informed consent. Teman-teman sekalian, ini sangat perlu sekali kita butuhkan, kita sebagai nanti para calon tenaga kesehatan, bagaimana gitu ya, di dalam kita perlu memberikan penjelasan sebelum persetujuan akan tindakan dan kemudian informed consent. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Untuk mata kuliah ini, pokok bahasanya adalah nanti akan kita bahas tentang pengertiannya, kemudian tujuan, dasar hukumnya, selanjutnya penjelasan sebelum persetujuan dalam penelitian dan layanan kesehatan, serta informed consent dalam penelitian dan layanan kesehatan. Teman-teman sekalian, definisi dari penjelasan sebelum persetujuan itu merupakan persetujuan yang diberikan oleh individu kompeten yang telah menerima informasi yang diperlukan, telah cukup memahami untuk membuat keputusan tanpa mengalami paksaan, pengaruh yang tidak semestinya, ataupun bujukan. Teman-teman sekalian, dasar hukum dari pelaksanaan dari PSP, kita singkat dengan PSP ya. PSP ini merupakan dari WHO, dari Council for International Organization of Medical Science dan World Health Organization, kemudian dari World Health Organization, Surveying and Evaluating Ethical Review Practice 2002, kemudian International Council for Harmonization of Technical Requirement for Pharmaceutical for Human Use, dan kemudian yang terakhir adalah Komite Nasional Etika Penelitian Kesehatan di Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan 2017. Sebagai dasar etik dari persetujuan sebelum penjelasan sebelum persetujuan atau PSP, itu adalah yang pertama adalah menghormati kepada setiap individu. Berikutnya, individu yang kompeten berhak memilih untuk ikut atau tidak ikut serta di dalam sebuah penelitian dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang cukup tentang apa yang diperlukan di dalam penelitian. Selanjutnya, keputusan dari anak-anak atau orang dewasa yang tidak mampu secara mental untuk memberikan persetujuan harus ditentukan oleh wali yang berhak dan legal. Tugas dari peneliti di dalam penjelasan sebelum persetujuan, jadi nanti kita pastinya semuanya kita akan melakukan suatu penelitian, teman-teman. Hal ini dimaksudkan memang sebagai syarat gitu ya, sebelum teman-teman untuk menyelesaikan akademik harus melakukan penelitian. Seandainya penelitian ini memerlukan sebuah penjelasan sebelum persetujuan, maka tugas peneliti adalah memberikan informasi yang diperoleh dengan cara yang baik, relevan, lengkap tentang penelitian. Memastikan potensi subjek penelitian pemahaman yang memadai tentang fakta material. Yang ketiga, menahan diri dari penipuan, informasi tidak pantas atau layak atau semestinya dalam pengaruh atau paksaan. Memastikan telah diberikan kesempatan memadai dan waktu untuk mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi, dan selanjutnya sebagai aturan umum subjek membutuhkan tanda tangan sebagai bukti dari persetujuan yang kita jelaskan tadi. Selain itu, tugas peneliti di dalam penjelasan sebelum persetujuan ini adalah dalam studi jangka panjang harus memastikan pada interval yang telah ditentukan bahwa setiap peserta bersedia untuk tetap ikut serta di dalam desain atau tujuan dari penelitian.
dan peneliti tidak diperkenankan untuk memulai penelitian yang mengikut sertakan manusia tanpa memperoleh persetujuan individu atau perwakilan resmi secara hukum, kecuali peneliti telah menerima persetujuan eksplisit untuk melakukannya dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, gitu ya, atau kita sebut KEPK. Di dalam penjelasan sebelum persetujuan dapat diabaikan, gitu ya, dengan syarat. Jadi PSP ini dapat diabaikan dengan syarat penelitian tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya, penelitian memiliki nilai sosial yang penting dalam kedaruratan, serta penelitian tidak menimbulkan lebih dari risiko minimal untuk peserta. Nah, selanjutnya kita akan bahas informed consent. Informed consent itu apa? Informed consent merupakan subjek memberikan persetujuan setelah mendapatkan, dalam hal ini misalnya kita mengatakan bahwa ini adalah klien gitu ya, memberikan persetujuan setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti secara terinci dan jelas mengenai perlakuan yang akan ditetapkan pada subjek, manfaat ikut sebagai subjek penelitian, bahaya yang akan timbul, serta prosedur penelitian. Persetujuan subjek dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar informed consent. Jadi sebagai bukti bahwa kita setuju terhadap tindakan penelitian yang akan dilakukan, maka kita wajib gitu ya membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan pada penelitian tersebut. Hasil telaah protokol etik, jadi protokol etik gitu ya, di dalam penelitian bahwa protokol dinyatakan etis apabila ada penjelasan sebelum persetujuan dan informed consent. Jadi ada penjelasannya, dan informed consent adalah sebagai bukti persetujuan kita dengan membubuhkan tanda tangan pada penelitian tersebut. Ada penggantian biaya transport dan kehilangan waktu kerja. Jadi sebagai peneliti atau partisipan peneliti mendapatkan penggantian biaya untuk transport ataupun kehilangan waktu yang telah ditinggalkan. Ada pernyataan kerahasiaan di dalam mengambil data atau wawancara, dipertimbangkan privasi subjek. Yang berikutnya mempunyai nilai sosial dan nilai klinis, selanjutnya memiliki nilai ilmiah. Ada pemerataan beban dan manfaat yang jelas di antara subjek penelitian, manfaat lebih besar daripada risiko. Contohnya apa? Contohnya adalah penelitian yang menghasilkan produk, misalnya obat atau vaksin baru, ataupun pengembangan iptek kesehatan, gitu ya, yang bentuk adalah kebaruan atau novelty. Teman-teman sekalian, selanjutnya adalah protokol tidak etis, gitu ya. Tidak etis atau TE apabila tidak ada penjelasan sebelum persetujuan, gitu ya. Tidak ada penggantian biaya transport dan kehilangan waktu kerja, tidak mempertimbangkan kerahasiaan dan privasi subjek. Walaupun ada nilai sosial, nilai klinik dan nilai ilmiah, tetapi pemerataan beban dan manfaatnya tidak jelas. Manfaat lebih kecil daripada risiko. Contohnya apa? Contohnya adalah penelitian yang dilakukan peneliti Jerman tahun 40-an yang menggunakan anak kembar, anak di bawah umur gitu ya misalnya. Kemudian penelitian ini adalah contoh kasus ya teman-teman gitu ya, sifilis di Tuskegee yang dianggap skandal penelitian kesehatan dan kedokteran. Artinya ini adalah tidak harusnya dilakukan seorang peneliti ya gitu ya. Jadi memberikan kerugian yang lebih besar kepada responden gitu ya. Protokol tidak etis juga ya, protokol tidak etis apabila ada PSP, ada penggantian biaya transport dan kehilangan waktu kerja, ada nilai sosial atau nilai klinik, ada pemerataan beban dan manfaat, namun tidak ada nilai ilmiah di sini.
tidak ada pertimbangan manfaat ataupun risiko. Contohnya, penelitian yang dilakukan hanya untuk mendapatkan angka kredit atau hukum, dalam arti adalah hanya untuk kepentingan dari peneliti. Namun peneliti tidak mempertimbangkan gitu ya kepentingan dari responden. Ini juga tidak dianggap tidak etis gitu ya. Selanjutnya disebut juga tidak etis manakala, jadi ini lebih nanti kepada kasus yang kita temui. Tidak ada nilai sosial atau nilai klinis, hanya ada nilai ilmiah gitu ya. Pemerataan beban dan manfaat kadang ada gitu ya, kadang diabaikan. Manfaat dan resiko subjek diabaikan. Contohnya penelitian untuk kepentingan institusi, ini juga tidak diperkenankan. Dan disebut sangat tidak etis atau STE apabila protokol tidak ada penjelasan sebelum persetujuan atau PSP, tidak ada nilai sosial dan nilai klinis, tidak ada nilai ilmiah, tidak ada pertimbangan pemerataan beban dan manfaat, tidak mempertimbangkan manfaat dan resiko subjek penelitian. Contohnya adalah penelitian untuk kepentingan institusi, teman-teman, gitu ya. Berikutnya, sekarang informed consent untuk di layanan kesehatan. Jadi istilah dalam Undang-Undang Kesehatan tidak ada. Istilah yang digunakan adalah persetujuan, menerima atau menolak tindakan pertolongan setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut. Jadi maksudnya itu adalah gitu ya, yang dikatakan setuju atau menolak manakala klien tersebut sudah diberikan penjelasan secara jelas. Namun setelah itu gitu ya, akan keputusan semua akan dikembalikan kepada klien apakah dia akan menerima atau menolak. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 45, informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Informed consent dibuat didasarkan atas prinsip autonomi, benefit, dan non-malefisensi yang berakar pada martabat manusia di mana otonomi dan integritas pribadi pasien dilindungi dan dihormati. Jika pasien tidak kompeten, maka persetujuan diberikan oleh keluarga atau wali yang sah. Jika keluarga atau wali hadir tetapi tidak kompeten juga, maka tenaga medis harus memutuskan sendiri untuk melakukan tindakan medis tertentu sesuai dengan kondisi dan keadaan dari pasien. Teman-teman sekalian, dasar hukum dari informed consent ini bisa kita lihat pada persetujuan tindakan kedokteran yang telah diatur dalam pasal 45 Undang-Undang 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 290 Menkes per garing 3 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran pasal 1, 2, dan 3. Ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan nomor 585 garing Menkes garing per garing 9 garing 1989 tentang persetujuan tindakan medis pada bab 1 huruf A. Selanjutnya, Peraturan Menkes nomor 1419 garing Menkes garing per garing 10 garing 2005 tentang penyelenggaraan dokter dan dokter gigi. Teman-teman sekalian, hal yang diatur dalam informed consent yang seperti disebutkan di dalam huruf A tadi itu apa? Begitu ya. Persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan untuk tindakan medis yang dinyatakan secara spesifik, atau the consent must be for what will actually perform. Kemudian informasi dan penjelasan tentang alternatif tindakan medis lain yang tersedia serta risikonya masing-masing. Selanjutnya, yang berhak memberikan persetujuan adalah mereka yang dikatakan memiliki sehat mental dan dalam kondisi yang
sadar. Begitu. Hal yang diatur juga gitu ya di dalam huruf B, bila terdapat dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan, diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin praktek. Pemberian informasi ini diberikan oleh dokter yang bersangkutan bila berhalangan dapat diberikan oleh dokter lain dengan sepengetahuan dan tanggung jawab dari dokter yang bersangkutan. Dibedakan antara tindakan operasi dan bukan operasi. Untuk tindakan operasi harus dokter yang bersangkutan yang memberikan informasi. Untuk tindakan bukan operasi bisa dokter yang bersangkutan tetapi dapat juga perawat. Informasi atau keterangan yang wajib diberikan sebelum tindakan dari aspek kedokteran adalah diagnosa yang telah ditegakkan, sifat dan luasnya tindakan yang akan dilakukan, manfaat dan urgensi dilakukan tindakan tersebut, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi daripada tindakan kedokteran tersebut, konsekuensi bila tidak dilakukan tindakan tersebut, dan adakah alternatif cara pengobatan yang lain. Kadangkala biaya yang menyangkut tindakan kedokteran tersebut. Teman-teman sekalian, suatu persetujuan tersebut dianggap sah apabila pasien telah diberikan penjelasan atau informasi. 2. Pasien atau yang sah mewakilinya dalam keadaan yang cakap, dalam hal ini adalah kompeten untuk memberikan keputusan dan persetujuan. Berikutnya, persetujuan harus diberikan secara sukarela dan tidak memaksa. Hal ini semuanya diberikan adalah persetujuan klien yang memberikan persetujuan. Nah, di sini nanti dari referensi dari apa perkuliahan kita pada hari ini adalah gitu ya, merujuk pada poin C daftar referensi di RPS, kemudian etika profesi dan hukum kesehatan serta komisi Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Kemenkes RI 2017. Teman-teman sekalian, terus gitu ya, berdoa, berikhtiar maksimal, tawakal, semoga sukses dan teruslah bersyukur, semoga pandemi cepat berlalu dan pandemi ini akan terus memberikan penguatan kepada kita semua untuk terus bisa bersyukur dan senantiasa bisa untuk meraih sehat jiwa kita. Terima kasih. Demikian penjelasan sebelum persetujuan dan inform konsen. Terus Anda pelajari, kemudian membuka, dilihat fenomena-fenomena saat ini yang seringkali terjadi, gitu ya, kelalaian-kelalaian yang kaitannya dengan inform konsen. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar, selamat berkarya, terus lanjutkan, kita terus produktif untuk meningkatkan karakter terbaik kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.